Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Melinda, ibu dari Nicholas Mulyadi. Saat ini Niko kelas 8 di PKBM Logos. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Deborah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita tentang perjalanan mendampingi anak berkebutuhan khusus. Niko pertama kali terdeteksi ADH di saat usia 4 tahun. Waktu masuk playgroup, kepala sekolahnya sempat menyampaikan kepada saya bahwa ada indikasi perbedaan perilaku pada Niko, seperti tidak merespon saat ditanya dan minimnya kontak mata. Jujur, awalnya saya sama sekali tidak menyadari hal itu. Pertama, karena Niko adalah anak pertama saya. Jadi saya belum punya pengalaman sama sekali. Waktu itu juga saya jauh dari keluarga ya. Jadi ya tidak tahu apa-apa. Terus yang kedua, kalau di rumah bersama saya, Niko masih mau menatap mata saya dan juga respon walaupun nggak menjawab dengan kata-kata, tapi kalau saya panggil dia menoleh. Juga dia bermain bersama saya, ada bermain ketawa atau pokoknya ya seperti anak-anak pada umumnya. Saya cuman berpikir mungkin Niko speak delay. Masa-masa awal sekolah bisa dibilang menjadi salah satu ujian kesabaran terberat buat saya. Selama 3 bulan pertama, Niko sama sekali tidak mau masuk ke dalam kelas. Dia hanya mau bermain di halaman sekolah, mau dirayu dengan cara selembut apapun, atau bahkan saya sampai habis kesabaran marah-marah, dia tetap teguh nggak mau masuk kelas. Tapi ya pelan-pelan mungkin juga dia udah bosen main di halaman yang permainannya itu-itu aja, dia mulai explore ke dalam kelas, mulai melihat teman-temannya gitu, mulai mau diajak duduk sama gurunya walaupun saat itu dia masih in dan out, masih ya ada keluar buat ngecek saya masih ada di situ enggak gitu loh. Terus selama di TK itu dia sempat 3 tahun ya, 3 tahun itu benar-benar di luar ekspektasi saya karena ternyata Niko bisa belajar, dia bisa membaca, menulis, berhitung sederhana, menyanyi, bahkan sudah paham cara membaca jam. Jadi begitu lulus dari TK dia sudah bisa semuanya itu. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya karena saya melihat teman-teman dia yang normal, ternyata ada beberapa yang saat tamat TK pun mereka belum bisa membaca dengan lancar, tapi Niko sudah bisa. Memang sih Niko juga saya ikut sertakan untuk terapi okupasi selama 4 tahun. Itu sampai saya masukin dia ke SD PKBM Logos. Nah di sana itu dia masih sempat terapi 1 tahun. Perjuangan kembali diuji saat memasuki jenjang SD, bertemu lingkungan baru sama teman-teman baru itu membuat Niko gelisah. Dia kembali ke settingan awal, mogok masuk kelas, nggak mau masuk kelas lagi. Jadi ya awal-awal itu ya kayak begitu, dia nempel terus sama mamanya di kelas ya, di dalam sekolah itu ya nggak mau masuk ke dalam kelas. Nah karena nggak mau bergabung sama yang lain, saya lihat Bu Dep saat itu menyediakan jam khusus, jadi khusus untuk mengajari Niko sendirian saja gitu. Nah itu pun belajarnya tergantung mood. Kalau moodnya lagi jelek, belajarnya seadanya aja dan diajak interaksi. Tapi kalau moodnya lagi baik, Bu Dep langsung kasih agak lama belajarnya, kayak kasih dia menulis lebih lama. Kemudian ya Niko pelan-pelan bisa mulai diajak untuk belajar bersama teman-temannya ya. Terus juga mengikuti kegiatan bersama, juga tahu kalau harus
ngerjain tugas gitu, jam belajar dia harus ada di dalam kelas. Jadi pelan-pelan Niko bisa ikutin lagi. Nah, saya senang sih Niko berada di Logos ya. Guru-guru dan kakak pendamping itu mereka itu sabar. Bahkan teman-teman sekelas dan kakak-kakak kelasnya itu juga welcome banget sama Niko. Jadi suasana di Logos itu seperti kekeluargaan. Anak-anak bukan hanya belajar materi pelajaran saja, tapi juga praktek dan kerja sama tim. Nah, ini secara tidak sadar membentuk suatu jalinan kedekatan yang kasat mata, dan mereka itu saling bantu seperti kayak saudara. Awal masa sekolah saya masih nungguin Niko di kelas, di luar kelas gitu pada jam pelajaran karena dia nggak mau ditinggalin. Waktu itu saya juga khawatir dia ngamuk dan mengganggu ketenangan kelas. Jadi selama mungkin ada setahun gitu saya nungguin dia terus. Sampai suatu hari saya tanda kutip diusir sama Ibu Dep. Katanya nggak boleh nungguin lagi biar dia mandiri gitu. Nah itu ya awal-awal saya memang khawatir. Pulang ke rumah pun pikiran masih mikirin, aduh Niko ngamuk nggak ya di kelas gitu ya. Tapi ternyata dugaan saya salah gitu ya. Semua aman terkendali. Seberapa ngamuk pun anak-anak itu, Ibu Dep selalu punya cara ajaib untuk mengatasinya. Berkat ketegasan yang penuh kasih itu, mental Niko terbentuk. Dia mulai mandiri, mulai nerima kalau selama di sekolah itu saya tinggal. Sampai akhirnya saya berani melepas Niko untuk ikut kegiatan outing sekolah tanpa didampingi lagi. Jadi tanpa saya memang dia lebih mandiri bersama dengan guru-gurunya. Nah, dari pelajaran ini saya belajar satu hal yang sangat penting. Sekolah dan lingkungan sekolah memiliki peran yang luar biasa besar bagi anak-anak spesial kita. Di lingkungan yang tepat, mereka belajar bersosialisasi, disiplin, dan tanggung jawab. Tapi kalau di lingkungan yang tidak cocok, mungkin mereka akan stres dan hilang rasa percaya diri mereka. Saat ini karena kondisi keluarga kami harus pindah ke Medan, Niko juga harus melanjutkan sekolahnya secara online. Bersyukurnya berkat pengalaman belajar dari saat masa pandemi COVID-19 dulu, Niko sekarang bisa beradaptasi dan mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Bapak Ibu yang luar biasa, mendampingi anak-anak ini memang butuh stok kesabaran yang tidak ada habis-habisnya. Namun setiap progres kecil yang mereka capai itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Semoga cerita kecil dari saya dan Niko hari ini bisa memberikan sedikit penguatan untuk kita semua yang sedang berjuang. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih dan selamat Selamat siang. siang.